apa kabar hari ini? Salam sehat. Semangat pagi remaja sehat. Tahukah teman-teman sobat Kesmas Biosters, ternyata jumlah penduduk Indonesia di tahun 2021 ada 273,8 juta jiwa loh. Wow, yang kalau kita tulis nolnya aja bakal bikin bingung. Bahkan di pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk udah semakin bertambah menjadi 275,70 juta jiwa. Bayangin aja, di negeri yang semungil ini yang dikelilingi oleh lautan, lebih dari 275 juta jiwa menempati wilayah Indonesia dan jumlahnya akan terus bertambah, juga akan terus bertambah setiap tahunnya. Yang mungkin kalau diibaratkan Indonesia seperti perahu, kayaknya sih perahunya udah mulai oleng karena kebanyakan penumpang. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat kedua untuk kategori pernikahan dini tertinggi se-Asia Tenggara. Maka dari itu, pemerintah melalui BKKBN akhirnya mencanangkan berbagai program yang tujuannya mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Indonesia. Program Keluarga Berencana atau KB 2 Anak Cukup, lalu pengesahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, termasuk di dalamnya membatasi usia perkawinan dengan bunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Program wajib belajar yang tadinya 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun supaya remaja lebih banyak mencari ilmu dan tidak tergoda kebelet nikah dulu. Pada dasarnya semua program itu dinamakan PUP. Oh tenang, bukan PUP atau BAB yang teman-teman bayangin. PUP di sini singkatan dari pendewasaan usia perkawinan. Tujuan programnya yaitu untuk memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam rencana berkeluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, juga bisa menentukan rencana jumlah anak dan jarak kelahiran antar anak. Kenapa sih perencanaan itu penting? Perkawinan jika dilakukan pada usia dan kesiapan yang tepat akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan juga pasangan. Tapi, jika menikah di usia dini akan membawa banyak konsekuensi di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Nikah di usia yang terlalu muda memiliki potensi lebih besar untuk cerai karena mentalnya belum siap dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi keluarga, mengasuh, dan juga mendidik anak. Misal, si istri yang usianya muda banget masih suka main TikTok nih. Suaminya masih hobi main game Mobile Legends atau PUBG. Tentang usia perkawinan, kenapa sih pemerintah harus repot-repot ngatur? Padahal kan pemerintah nggak ikut ngasih nafkah ke anak yang dihasilkan oleh si pengantin. Oh jangan salah Sobat Kesmas Biosters, ternyata fakta mengejutkan yang ditemukan di Indonesia, banyak kasus perkawinan di usia muda, termasuk pelajar. Jadi siswi masih sekolah dalam keadaan hamil, pakai seragam, yang nganterin periksa kehamilan adalah cowoknya yang sama-sama masih persiapan ujian sekolah. Tahu-tahu siswi melahirkan di WC sekolah sampai masuk berita. Terus banyak juga kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Masalah itulah akan menyebabkan pertambahan penduduk di Indonesia makin cepat, yaitu setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa. Belum lagi menikah di usia dini menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok karena belum dewasa, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, rentan juga terhadap perceraian. Nah, pada dasarnya kebijakan pemerintah ingin membantu pasangan dalam mencegah hal-hal yang buruk
di kemudian hari. Maka dari itu, untuk pasangan yang sudah menikah dianjurkan memiliki anak saat si istri berusia antara 20 sampai 35 tahun. Usia sebelum 20 tahun dengan pertimbangan belum matangnya organ reproduksi wanita, maka program yang perlu dilakukan adalah masa menunda perkawinan dan kehamilan. Tapi kalau udah ada yang terlanjur nikah sebelum usia 20 tahun, maka bisa ber-KB dengan terlebih dahulu berkonsultasi ke petugas kesehatan KB. KB apa sih yang cocok untuk digunakan? Antara usia 20 sampai 35 tahun merupakan masa reproduksi sehat dan subur. Dalam mengurangi pertumbuhan penduduk, ada program pemerintah menjarangkan kehamilan. Maksudnya, jarak antara satu anak ke anak berikutnya setidaknya jangan kurang dari 2 tahun agar terhindar dari risiko medis terkait komplikasi saat proses kehamilan, melahirkan, dan juga nifas. Nah, di atas usia 35 tahun inilah bagi wanita terlalu berisiko karena sudah mulai menjelang masa tua bagi organ reproduksi wanita yang ditakutkan akan ada komplikasi medis. Di masa ini juga dianjurkan untuk mencegah kehamilan bisa dengan KB yang jangka panjang seperti IUD, vasektomi, dan tubektomi. Program-program itu semua sebenarnya ingin mencegah terjadinya 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu sering. Terlalu muda untuk wanita yang hamil di usia kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk wanita yang hamil di atas usia 35 tahun, terlalu dekat jarak antara satu anak ke anak yang lainnya, dan T terakhir terlalu sering hamil dan melahirkan yang dikhawatirkan berdampak untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, setelah mengetahui kebaikan dari program PUP atau PUP atau pendewasaan usia perkawinan, yuk kita sukseskan programnya. Ingat-ingat ya angkanya, angka 19 tahun, usia minimal perkawinan yang direkomendasikan oleh undang-undang. Karena sehat, dimulai dari kita, dilaksanakan oleh kita, dan kebaikannya untuk kita semua. Siapa kita? Remaja Indonesia.